Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2, kelas pendidikan biologi A 2021. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami mengenai perbedaan dan persamaan antara struktur dan fungsi sel eukariotik dan prokariotik. The next. Kelompok kami beranggotakan 5 mahasiswa. Yang pertama ada Adinda Sekar Febrianti dengan NIM akhir 009, bisa raise hand. Kemudian ada saya, Rifka Triwinda Anggira dengan NIM akhir 017. Kemudian ada Arida Ajeng Wahyu Anggrawina dengan NIM akhir 018, bisa raise hand. Selanjutnya ada Diana Putri Ramadhani dengan NIM akhir 024, bisa raise hand. Kemudian ada Ervinda Sakiatur Rohmah dengan NIM akhir 030, bisa raise hand. Baik, bisa di next. Menurut Mastura tahun 2019 menyebutkan bahwa sel adalah unit struktural dan fungsional organisme yang hidup. Selain itu, sel merupakan unit terkecil dari kehidupan yang memiliki bentuk dan ukuran yang berbeda-beda, tergantung tempat dan fungsi dari jaringan yang disusunnya, menurut Noviantari dan Koriri tahun 2020. Selanjutnya ada sel eukariotik. Sel eukariotik sendiri adalah sel yang mempunyai membran inti dan endomembran. Sel eukariotik ini biasa ditemukan pada hewan, tumbuhan, jamur, dan protista. Lalu pada bagian selanjutnya ada bagian-bagian dari sel eukariotik yang terdiri dari vesikel pinositotik, yaitu suatu ruang yang dikelilingi membran sel dan berfungsi sebagai wadah transportasi guna menyimpan dan mengangkut zat cair antar organel dalam sel dan ke membran sel hewan. Selanjutnya ada lisosom. Lisosom sendiri adalah organ dalam sel tubuh yang berfungsi mencerna senyawa seperti karbohidrat dan protein. Kemudian ada badan Golgi. Badan Golgi ini adalah sel yang memiliki fungsi membentuk vesikel excretorius atau vesikel yang berfungsi sebagai saluran ekskresi. Kemudian ada retikulum endoplasma. Retikulum endoplasma ini adalah organel yang berfungsi untuk menghasilkan dan mengirimkan protein ke bagian sel yang membutuhkan. Kemudian ada retikulum endoplasma, yaitu menghasilkan zat-zat yang dibutuhkan oleh sel. Retikulum endoplasma halus ini memproduksi karbohidrat dan lemak yang dibutuhkan untuk membangun membran sel. Kemudian membran sel atau membran plasma yang memiliki fungsi untuk mengatur masuknya bahan-bahan ke dalam sel dan keluarnya zat-zat dari dalam sel. Kemudian ada ribosom yang berfungsi sebagai tempat untuk melakukan sintesis protein atau pembentukan protein. Lalu ada sitoplasma yang berfungsi sebagai pelarut zat kimia dan sebagai media untuk reaksi kimia dalam sel. Lalu ada mikrotubulus yang berperan penting dalam pergerakan sel, terutama dalam mengarahkan pergerakan sel dengan polimerasi dan depolimerasi serta sebagai pembentuk dasar alat gerak silia dan flagella. Kemudian ada sentriol. Sentriol ini berfungsi sebagai pembentuk tabung dan uraian protein. Kemudian ada nukleus yang berfungsi sebagai pusat komando yang menyimpan materi genetik dan mengontrol pertumbuhan dan reproduksi sel. Kemudian ada nukleolus. Nukleolus ini berfungsi sebagai penanggung jawab menyimpan sel DNA yang membawa informasi genetik dan bertanggung jawab mengumpulkan transkripsi RNA. Kemudian ada aparatus Golgi yang berfungsi sebagai penyimpan protein dan zat penting lainnya yang berasal dari retikulum endoplasma. Yang terakhir ada mitokondria yang berfungsi sebagai mengatur energi kimia yang dikeluarkan dari oksidasi bahan makanan yang terdapat di bagian membran dalam. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik,
Selanjutnya adalah sel prokariotik. Sel prokariot merupakan sel yang tidak mempunyai membran inti dan juga sistem endomembran. Berikut ini adalah struktur dari sel prokariot. Yang pertama, terdapat membran plasma. Membran plasma berfungsi sebagai pelindung molekuler sel terhadap lingkungan di sekitarnya dan memisahkan bagian dalam dan luar sel. Lalu ada dinding sel. Dinding sel merupakan struktur lapisan bagian luar yang cukup keras dan berfungsi sebagai pelindung serta pemberi bentuk sel yang tetap. Lalu terdapat kapsul. Kapsul juga merupakan struktur pelindung sel selain membran plasma dan juga dinding sel. Lalu di sini terdapat pilus atau pili, yang merupakan filamen atau rambut panjang yang berfungsi untuk penyaluran materi genetik dan sebagai alat pelekat sel. Kemudian di sini terdapat flagellum atau flagella, yang merupakan bulu panjang yang digunakan sel untuk bergerak. Flagella juga memiliki fungsi sebagai organel sensorik yang sensitif terhadap bahan kimia dan suhu di luar sel. Kemudian terdapat fimbria atau rambut-rambut. Fimbria adalah struktur berupa filamen pendek yang mencuat di permukaan sel yang berfungsi sebagai alat pelekat sel. Kemudian terdapat sitoplasma. Sitoplasma merupakan cairan matriks atau zat seperti gel yang berada di dalam sel. Sitoplasma tersusun aset partikel berupa air dan juga protein. Fungsi utama dari sitoplasma adalah sebagai tempat berlangsungnya reaksi metabolisme yang terdapat di dalam sel. Kemudian terdapat ribosom. Ribosom merupakan struktur sel prokariotik berupa butiran yang berfungsi untuk melakukan sintesis protein. Di sini terdapat nukleoid yang merupakan struktur dari sel prokariotik yang berfungsi sebagai pengendali dan pengatur seluruh kegiatan sel. Selain itu, nukleoid juga berguna sebagai pembawa informasi genetik yaitu DNA. Kemudian di sini terdapat inclusion atau inklusi. Pada prokariota, inklusi ini tidak berfungsi seperti organel yang mengikat membran, tetapi memainkan peran penting untuk menyimpan cadangan makanan. Kemudian di sini terdapat plasmid yang berfungsi dalam rekayasa genetika sebagai vektor yang membawa gen asing yang ingin disisipkan pada bakteri. Selanjutnya, topik yang akan kami bahas ada dua, yaitu topik yang pertama, perbedaan struktur dan fungsi sel eukariot dan prokariot, dan topik yang kedua adalah persamaan struktur dan fungsi sel eukariot dan prokariot. Baik, topik yang pertama yaitu perbedaan struktur dan fungsi dari sel eukariot dan prokariot. Slide selanjutnya. Di sini ada tabel tentang perbedaan struktur sel eukariotik dan prokariotik. Untuk membran inti dari sel eukariotik ada dan mengelilingi materi genetik DNA. Untuk sel prokariotik tidak memiliki membran inti, DNA terletak dalam nukleoid. Untuk organel sel dari sel eukariotik memiliki berbagai organel seperti mitokondria, retikulum endoplasma, aparatus Golgi, lisosom pada hewan, kloroplas pada tumbuhan, dan lain-lain. Pada sel prokariotik tidak memiliki organel seluler yang terdefinisi dengan jelas. Untuk ukuran sel, dari sel eukariotik lebih besar, berukuran 10–100 mikrometer, sedangkan sel prokariotik lebih kecil dan berukuran 0,5–5 mikrometer. Untuk ribosom dari sel eukariotik lebih besar dan terdiri dari subunit 40S dan 60S. Sedangkan dari sel prokariotik lebih kecil dan terdiri dari subunit 30S dan 50S. Untuk tipe sel dari sel eukariotik multiseluler, sedangkan sel prokariotik uniseluler. Slide selanjutnya. Di sini ada tabel perbedaan fungsi sel eukariotik dan prokariotik. Untuk organisme dari sel eukariotik ditemukan pada organisme multiseluler seperti tumbuhan, hewan, fungi, dan uniseluler seperti protista. Untuk sel
prokariotik sendiri ditemukan pada bakteri dan archaea yang umumnya uniseluler. Untuk pembagian sel dari sel eukariotik, pembagian sel lebih kompleks melibatkan mitosis atau pembelahan sel somatik dan meiosis atau pembelahan sel reproduksi. Sedangkan sel prokariotik, pembagian sel lebih sederhana melalui proses binervisi menghasilkan dua sel anak identik. Lalu untuk replikasi DNA dari sel eukariotik memiliki mekanisme yang lebih kompleks dan teratur untuk replikasi DNA, sedangkan untuk sel prokariotik memiliki mekanisme replikasi yang lebih sederhana. Selanjutnya adalah topik 2, yaitu persamaan struktur dan fungsi sel eukariot dan prokariot. Slide selanjutnya. Baik, yang pertama akan membahas persamaan struktur dari sel eukariotik dan prokariotik. Persamaan ini antara lain yaitu membran sel, sitoplasma, ribosom, dan juga replikasi DNA. Kita bahas untuk yang pertama yaitu membran sel. Kedua jenis sel memiliki membran sel luar yang melindungi sel dari lingkungan eksternal dan mengatur pergerakan zat-zat ke dalam dan keluar dari sel. Sitoplasma. Baik sel eukariotik maupun prokariotik memiliki sitoplasma, yaitu cairan dalam sel yang mengandung berbagai struktur seluler dan organel sel. Kemudian ribosom. Meskipun ribosom pada sel eukariotik dan prokariotik memiliki beberapa perbedaan, namun fungsi utamanya tetap sama, yaitu sintesis protein. Dan yang terakhir, replikasi DNA. Keduanya mengandung materi genetik dan mengalami replikasi DNA sebagai bagian dari siklus sel mereka untuk memperbanyak diri. Perbedaan utamanya adalah lokasi penyimpanan DNA yang berada di inti sel dalam eukariotik dan tersebar di seluruh sitoplasma dalam prokariotik. Slide selanjutnya. Baik, untuk selanjutnya yaitu persamaan fungsi sel eukariotik dan prokariotik. Berdasarkan persamaan fungsi, yaitu terdapat persamaan pada reproduksi, metabolisme, dan sintesis DNA. Untuk yang reproduksi, meskipun sel eukariotik dapat melakukan reproduksi seksual dengan penyatuan dua sel kelamin atau reproduksi aseksual dengan pembelahan mitosis, sementara sel prokariotik umumnya melakukan reproduksi aseksual dengan pembelahan biner. Namun, keduanya jenis sel juga melakukan reproduksi. Jadi, sel eukariotik dan prokariotik sama-sama melakukan reproduksi. Selanjutnya, metabolisme. Kedua jenis sel melakukan reaksi kimia kompleks untuk menghasilkan energi yang disebut metabolisme. Proses ini memproses nutrisi yang diperlukan untuk pertumbuhan dan fungsi seluler. Meskipun ada perbedaan dalam rute dan detailnya, inti dari metabolisme adalah menghasilkan energi dari sumber daya yang tersedia, sehingga sel eukariotik dan prokariotik sama-sama mengalami metabolisme. Dan yang terakhir, sintesis DNA dan RNA. Baik eukariotik maupun prokariotik melakukan proses sintesis DNA dan RNA. Ini adalah langkah penting dalam siklus sel yang memungkinkan pertumbuhan, perbaikan, dan juga reproduksi. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Baik, mungkin berikut adalah daftar pustaka yang kami gunakan. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.